Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asifa Chandra Devi Istiani dengan NIM 2306030081. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bahasa Indonesia dalam karya ilmiah. Bahasa Indonesia dalam karya ilmiah meliputi penggunaan huruf kapital, rambu-rambu bahasa, tanda baca, serta bahasa baku dan non baku. Baik, pertama yang akan saya bahas adalah tentang penggunaan huruf kapital. Huruf kapital dalam karya ilmiah ini memiliki aturan yang jelas untuk menunjukkan kesopanan dan keformalan bahasa. Ada beberapa aturan utama dalam penggunaan huruf kapital, yaitu huruf kapital harus digunakan pada awal kalimat. Kemudian huruf kapital digunakan pada awal nama diri atau nama khusus. Misalnya Indonesia, maka I-nya harus huruf kapital. Atau fakultas ekonomi, F-nya harus besar dan E-nya harus besar. Kemudian untuk huruf kapital digunakan pada singkatan seperti sekolah dasar, maka disingkat menjadi SD, itu S dan D-nya harus kapital. Selanjutnya adalah rambu-rambu penulisan bahasa. Rambu-rambu penulisan bahasa ini adalah pedoman yang membantu kita untuk menulis dengan kaidah yang benar. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rambu-rambu penulisan bahasa, yaitu menghindari penggunaan bahasa yang sehari-hari atau bahasa yang terlalu santai, jadi bahasanya tidak formal atau tidak sesuai KBBI. Kemudian istilah atau kata-kata yang digunakan sudah baku atau mudah dipahami. Kemudian jangan menggunakan singkatan atau kata yang terlalu gaul seperti cuman atau enggak dalam penulisan karya ilmiah, itu sangat dihindari. Kemudian kita lanjut dalam penggunaan tanda baca. Tanda baca itu sangat penting karena tanda baca dapat mempengaruhi makna dan kejelasan tulisan. Beberapa tanda baca yang sering digunakan dalam karya ilmiah itu antara lain ada tanda titik berfungsi untuk mengakhiri kalimat pernyataan. Kemudian koma untuk memisahkan unsur dalam suatu kalimat atau menandai jeda pendek dalam kalimat. Kemudian tanda titik koma itu biasanya digunakan untuk memisahkan kalimat yang setara atau menyusun daftar panjang. Kemudian ada tanda kutip, itu untuk digunakan untuk mengutip pendapat atau pernyataan langsung dari sumber. Dengan tanda baca yang tepat, kita akan lebih mudah membaca dan tulisan itu akan jauh lebih bermakna. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas tentang bahasa baku dan non baku dalam karya ilmiah. Kita wajib menulis bahasa baku dalam penulisan karya ilmiah karena bahasa baku ini adalah bentuk kata atau frasa yang sesuai dengan kaidah yang benar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, dengan menulis bahasa baku, kita akan menunjukkan juga keprofesionalan dan keseriusan dalam menyampaikan hasil penelitian. Nah, itu beberapa poin yang dapat saya sampaikan dalam bahasa Indonesia dalam penulisan karya ilmiah. Seperti tadi sudah ada yang dibahas, penggunaan huruf kapital, rambu-rambu bahasa, tanda baca, dan pemakaian bahasa Indonesia. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.